Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 1 bahasa Indonesia yang bertemakan anti korupsi. Langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Pentingnya anti korupsi di era modern. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Irsad, NIM 17215044, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Slide 1. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Hal ini bisa terjadi di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hukum, hingga sektor swasta. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di masyarakat, menghambat pembangunan, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi. Dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak tersebut adalah memboroskan sumber daya energi, meningkatkan ketidaksetaraan sosial, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, dan yang terakhir menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mengapa korupsi terjadi? Karena 1. Kekurangan pengawasan dan transparansi. 2. Ketidakmampuan dalam menegakkan hukum secara adil. 3. Tingginya kekuasaan yang dimiliki oleh individu tertentu. Pemberantasan korupsi bukan hal yang mudah. Banyak tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, dan budaya diam di masyarakat. Selain itu, pelaku korupsi seringkali memiliki kekuasaan dan jaringan yang kuat sehingga sulit disentuh hukum. Tindakan yang bisa diambil masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Beberapa tindakan yang bisa diambil adalah melaporkan tindakan korupsi yang ditemukan, mendukung kebijakan yang mempromosikan transparansi, dan yang terakhir mengutamakan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini kita bisa bersama-sama melawan korupsi. Peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemberantasan korupsi. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah menegakkan hukum dengan tegas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, meningkatkan pendidikan tentang anti korupsi. Kebijakan dan sistem pengawasan yang lebih baik dapat membantu mengurangi korupsi. Solusi dan upaya pemberantasan korupsi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedua, mendidik generasi muda tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Lingkungan yang menciptakan tanpa korupsi, atau menciptakan lingkungan tanpa korupsi. Untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kita perlu memperkuat budaya anti korupsi di masyarakat, mendorong kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab, dan yang ketiga menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi merugikan semua pihak, dan yang terakhir dengan langkah-langkah ini kita bisa menuju Indonesia yang lebih bersih dan adil. Kesimpulan presentasi kali ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kita perlu membangun budaya anti korupsi sejak dini di tengah masyarakat. Kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab harus menjadi standar, bukan pengecualian. Selain itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan masa depan bersama. Jika semua elemen masyarakat bersatu dan berkomitmen, Indonesia yang bersih dan adil bukanlah impian, melainkan tujuan yang bisa kita capai bersama. Itu aja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.